kembali lagi kita tim Jejak Spiritual Santri Alus. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala berhasil menetralkan satu benda sihir kembali. Dan insya Allah kami ikhlas ridho, tidak bosan-bosan, terus-menerus membantu, menolong saudara-saudara yang terdampak benda kiriman, santet, puhul, dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini benda sihir sudah kami netralkan, dan insya Allah akan segera kami bongkar atau unboxing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, sahabat. Dan di sini sahabat, kami pertegas kembali, kami tidak bosan-bosan untuk membuktikan bahwa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang pernah dibantu oleh tim Jejak Spiritual Santri Alus, dan di sini nyata. Kenapa? Karena proses kami disaksikan dengan seluruh keluarga, dan bahkan yang mengambilnya pun adalah perwakilan dari keluarga, bukan dari tim kami. Dan di sini jika kami merekayasa benda seperti ini, jika kita masukkan ke dalam kantong saku kita atau baju kita, mustahil. Otomatis terlebih dahulu tuan rumah yang mengetahui trik-trik kami. Jadi mau kau tentang? Ya. Logikanya, jika salah satu tim saya membawa benda sebesar ini yang ditaruh di saku baju kita, salah satu tim kita, mustahil sahabat. Maka dari itu kami menghimbau bahwa proses kami ini real apa nyatanya. Adapun penilaian para sahabat-sahabat yang menilai atau menduga bahwa proses kami ini adalah rekayasa, silakan. Para sahabat-sahabat yang belum pernah mengetahui, silakan mencari tahu terhadap saudara-saudara kita yang telah kami bantu untuk proses pengangkatan benda sihir. Baik, setelah ini akan kami proses unboxing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ini kalau kita simak, ini berwujud pocong sahabat. Ini Masya Allah, besar sekali sahabat. Saking resep nih kan yang remedi gue. Bagus, karena udah bener-bener keras bung. Ini di sini ada silet, namun kita berusaha terlebih dahulu untuk melepasnya tanpa menggunakan silet. Jika memang toh sudah tidak bisa, maka terpaksa kita menggunakan silet. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, kena tiga tali ya. Nah, 1, 2, ada satu lagi. Pocong. Nggih. Niki bentuke berbentuk pocong. Ikatanane wonten telu. Ndas sios, sikil sios, kelawan weteng badan. Masih sedikit susah. Nggak tahu. Coba nanti. Coba kita sahabat, ini masih kena. Ya, kena. Masih terdapat tiga ikatan. Kepala, badan, dan kaki. Bismillahirrahmanirrahim.
Lagi-lagi kita menjumpai dengan yang namanya tanah kuburan. Ini ada tanah kuburan, isinya 1, 2, 'Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tajam sekali sahabat. Ini tajam sekali, Masya Allah. Kawat. Iya, seperti kawat. Kawat itu. Iya, digelip di kawat. Concong. Kita nempein berat. Astagfirullahaladzim. Ini saya hati-hati karena tajam-tajam sekali. Ini kawat atau apa namanya, pentat tapi. Coba nanti kita penasaran. Kita akan membuka simpul-simpul ini setelah urutan yang pertama dahulu ya. Ini banyak ikatan-ikatan, ikatan-ikatan. Kalau kita melihat surat Al-Falaq, ini adalah yang disebut dengan al-uqad. Ini al-uqadnya ya, banyak sekali. Sini dari isi benda buhul ini terdapat 3. Sini ada, nah apa ini ya? Untung. Seperti apa? Seperti Pantil. gigi apa itu? Pantil motor wae ban. Nah sudah tidak ada. Ini hanya tanah. Di sini yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Mohon tisu di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia, banyak sekali simpul-simpul atau ikatan-ikatan yang membahayakan. Nah ini dia. Ya Allah. Kembali lagi. Oh ya Allah, ada rambut. Ini dia rambut. Itu rambut. Rambutnya tetenan itu. Ini ada paku yang sudah berkarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini ada batu. Entah batu apa ini. Dan di sini tidak terdapat raja atau wafak, batunya entah batu seperti batu. Wafak tak jaluk. Hari bakal penyakit. Dan di sini tidak ada wafak. Mungkin di sini terdapat wafak namun sudah hancur, sudah pudar, jadi kami tidak bisa membaca. Dan sini ada rambut, mungkin rambut dari si korban. Dan ini ada 10 paku ya. Mungkin ya Kang Haris juga sering menghitung paku, dan mungkin kalau misalnya saya digabungkan perhitungan saya dengan perhitungan Kang Haris, mungkin sudah kebangun satu rumah. Ketika proses-proses penetralan benda sihir itu banyak sekali sahabat, saking banyaknya paku ya, mungkin sudah kebangun satu rumah. Dan ini yang kedua, ini tajam sekali, tajam sekali nih. Ini seperti apa ya? Aduh, seng ya, walaupun tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Aluminium. Ya Allah. Nah, ini ada sejenis apa ya, lempengan. Kalau kita bahasanya seng apa ya, aluminium mungkin ya. Dan di sini terdapat, nah kita menjumpai lagi pecahan 500 rupiah tahun 2000. Ada 2, jadi totalnya 1000 rupiah. Dan di sini masya Allah sekali sahabat, ini tajam, berbahaya sekali nih. Kita buka dulu. Nah ini kita jumpai, oh tidak ada raja ya. Tidak ada raja, sudah hilang. Ini sudah ada ya bekas-bekas raja atau wafak. Nah itu dia.
Dan ini yang terakhir, ini keris ini kalau misalnya keris dari proses penetralan, pribadi saya juga ngefan banget ini, karena antik langka. Kita buka, antik, ini antik pak. Apa ya, lantuk amat. Enak banget ya kayak gunting betul. Bismillah. Iya. Ini organ tubuhnya ini, masya Allah, dililit dengan kawat sahabat. Kawat, ya Allah, ini masya Allah itu keris kalau misalnya kita lihat ini kan keris combong. Coba kita lihat total berapa. Waduh, keris combong bah. Keris combong lumayan bah. Buan man sing penak ayo. Langsung baik. Kalau kita berbicara dengan keris combong sahabat, ini ya punten, bukan berarti kita menuhankan keris-keris. Namun apa salahnya jika kita untuk bersyariat yang tujuannya bukan meminta kepada khodam-khodam yang berada di benda-benda pusaka. Ya Allah, coba. Aduh. Kita mau giawane premen wong gendeo kon. Coba nanti kita, karena tujuan kita nanti ingin meluruskan agar lurus. Kan senjana ya. Pokoknya nyocok doang ini gelang. Tanah kuburan ini. Ini tanah kuburan pak. Tanah kuburan. Entah kuburan apa. Biasanya ada dua pilihan. Tanah ini kalau bukan tanah kuburan berarti tanah pekarangan rumah. Biasanya. Kalau bukan tanah kuburan berarti pekarangan rumah. Cuma yang saya rasakan ini tanah kuburan. Ada 3 kemungkinan ya, mungkin 3 harus ya. Lupa dengan 1 tanah pamuragan ya. Oh iya. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan, 1 tanah kuburan, 2 tanah dari pekarangan rumah si target atau si korban, dan yang ketiga adalah lemah pamuragan. Premen kita lanjutin. Ketok Suara mah kenceng gitu. Pas muncul jempol. Kalau untuk penyakit. Nah, ini dia sudah kena. Coba kita penasaran sekali sahabat. Ini antik sekali ya. Antik. Karena pribadi jujur ya suka dengan benda-benda antik ya. Namun ini adalah benda antik yang terdapat dari benda buhul ya. Namun pribadi saya sendiri juga riskan sahabat untuk memeliharanya. Wes jelas ini dibuang wes. Dari sini ada 3 lubang. 1 2 3. Dan di sini memang ketika Kang Haris mengecek lokasi juga memang terdapat rasa atau perasaan bahwa si korban ini terkena kiriman ini lantaran si tersangka itu iri dengan faktor usaha entah apa itu ya. Yang jelas kenapa? Karena ini terdapat terkait dengan si keris combong. Karena ketika kita banyak para pengusaha-pengusaha itu yang memanfaatkan benda bertuah, terutama keris combong untuk penglaris dan lain sebagainya, atau bahasa kitanya pengasihan ya. Ini masya Allah ya, ini antik sekali sahabat ya. Namun uslah dibuang dibakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya selesai.
ini. Kembalikan. Ya, Amin. Fa'in aqabtum fa'in uqibtum faqibuhum bimisli ma uqibtum bi. Belum buku. Anak sekolah sih. Iya mau. Inna nafsi membalas. Di internet coba pohon kurang ketemu karena pikiran lagi panas ya. Apa rane? Sing lain dulu coba. Ya. Dewas nana bisa dibahan. Wis bahan langsung ya ngomong. Dia kali dia. Jalan kok. Ya, ini. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tile-tile bol santet maning. Ya pribe maning ya mengarani kegelatine bol santet. Lamun tenang penyakit-penyakit liyane mah urusanane karo dokter. Ya. Bukan lar endas biasa, dia penyakit lar weteng emah biasa. Serahkanlah kepada yang wajib. Ya artinya maksudnya dokter. Digawe ning klinik, digawe ning puskesmas, digawe endilah ibaratakan ning dokter lah intinya kon kuwi ning rumah sakit. Apabila terkena seperti ini, digawe ning dokter, walahan dokter orang kependak ning alat medis paling biasanya dari dokter sih mengerti mah mungkin. Waduh bu, kayaknya ini penyakitnya nggak sewajarnya, coba bawa ke orang pinter. Nah, jadi kian ini santri halus bukan orang pinter, bukan sahabat ya. Maksudnya apabila sahabat mendapatkan atau merasa sakit yang tidak sewajarnya, lebih baiknya dicekkan dulu kepada medis. Setelah medis sudah tidak mengetahui apa penyakitnya, boleh dibawa ke orang yang mengerti tentang hal seperti ini. Sahabatku, rasane wis kuakin ya, dari konten pertama sampai sekarang ini semakin merajalela orang-orang yang dolim, dukun-dukun santet laknatullah ya. Mungkin sudah waktunya tim jejak spiritual santri alus ingin ya, bukan mengembalikan sahabat, bukan mengembalikan, jangan dipotong ya, bukan mengembalikan, tapi supaya lamun mengembalikan berarti benda itu usah dibongkar sahabat, dan benda ini jangan diambil, jangan diangkat, jangan. Ketika ketemu titiknya langsung kita kirimkan kembali, jangan diangkat. Kalau diangkat bohong teh mesti netralkan, pegel maning bakali, karena nggak bisa kitanya. Karena kitanya nggak bisa. Tapi kalau misalkan masih ada di dalam tanah, nggak perlu digali, langsung diuntalakan. Tapi di situ ada dua kemungkinan. Siji percaya sing tuan rumah, sing keluru orang percaya, sing dikhawatirkan orang percaya karena kebukti nih. Nggih, kau tendul-dul nggih. Makanya dibuktikan seperti ini. Nah, cara mengembalikannya bukan mengembalikan, cara untuk merasakan. Jadi kayaknya sudah pegel ya. Wis pegel ngerasakan engko maning santet, maning. Coba. Sekarang tim santri alus ingin mencoba ya, bukan mencoba-coba, bukan, tapi benar-benar ingin mencoba supaya si dukun atau si yang berbuat merasakan endakon kapok, endakon tobat. Karena wis waduh ya Allah, ning endi sampai tekan ning Bojonegara ning Sumuran jen ning endi wis sampai ku merajalela ya. Kenapa wong sing masih main-main santet, sing masih belajar santet wis lah ditutup ya. Ditutup buang kagol keterajang. Bakal bisa apa-apa. Jadi benda ini setelah kita unboxing masih ada energinya. Energi ini akan kami kumpulkan ya di pondok pesantren. Setelah ini akan kami kumpulkan energinya di pondok pesantren ya, diwacakan Yasin Fadilah bareng-bareng karo bocah-bocah pondok. Endak kon ngerasakan sing berbuat iki. Ya, mungkin pernah Kang Ustadz Gofari mengatakan lamun sira dikebuk dibalasnya gebuk semua maning aja lebih, itu perumpamaan nih. Adapun nanti
Untuk keterangannya saya akan pasrahkan kepada Kang Ustadz Ghofari atau Kang Ustadz Ulumi untuk lebih jelasnya tentang hukum mengembalikan buhul santet ini. Monggo Kang Ustadz Ulumi. Para sahabat semua, Monika sampun disampaikan bahwasane saking kula-kulanya iki sedanten ayeun wenten azam ya, bahwa karena kami semua di sini sudah merasa bisa dibilang jenuh-jenuh, bosan-bosan karena santet telu kiriman bul itu kayak seolah-olah nggak ada habisnya. Itu jadi berencana ingin mencoba ya, mengembalikan energi ini kepada orang yang mengirimkan. Ya, semata-mata tujuannya agar merasakan gitu seperti apa yang diderita oleh si korban. Nah, adapun masalah hukum, ya, kami tidak sembarangan menelaah hukum ketika mengembalikan bedak semacam ini. Apa hukum dalam syaranya, diperbolehkan atau tidak? Tadi sempat sudah disampaikan bahwa ketika ada seseorang yang dianiaya, sedangkan dia dalam keadaan yang benar, itu diperbolehkan untuk membalas perbuatannya dengan catatan, dengan balasan yang setimpal, tidak boleh lebih. Karena dalam proses hukum Islam ini ada istilah yang disebut dengan kisos. Ya, oke, kalau kisos itu kaitannya dengan tubuh lahiriah. Ana nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Mukul tangan dibalas lagi pukul tangan, dan lain sebagainya anggota tubuh yang lahiriah. Nah, sekarang dengan cara yang disakiti adalah batiniahnya, dengan cara kiriman santet, teluh dan semacamnya. Nah, maka kami kembalikan pula dengan ya energi batin seperti itu, sehingga terasa balasannya bukan dari lahiriah tetapi dari batiniahnya. Insya Allah tidak akan kami lebihkan setimpal. Nah, dalam prosesnya selain memang ini diperbolehkan dalam hukum syara, kami tekankan sekali lagi, ini insya Allah diperbolehkan dalam hukum syara dengan catatan kita dianiaya, sedangkan kita dalam keadaan benar. Ya, kita hanya ingin mengingatkan si tersangka atau si pelaku ini agar dia jera. Itu diperbolehkan, mubah dalam hukum Islam. Lagi pula ada hikmah yang luar biasa. Apa itu? Dalam ayat Al-Quran, dalam kisos itu pernah disebutkan, wafil kisos hayatu ya ulil albab. Dan ingatlah manusia, pada hukum kisos itu terdapat kehidupan bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang jernih. Kalau kita pikirkan dengan akal logika kita, hukum kisos itu adalah apabila kita membunuh, balasannya dibunuh lagi. Nah, Allah berfirman, dalam kisos terdapat kehidupan. Kan seharusnya dalam kisos terdapat kematian. Baik si korban maupun tersangka sama-sama dibunuh, sama-sama kehilangan nyawa. Tetapi Allah berfirman, hayatun. Ternyata dalam proses kisos itu terjadi kehidupan. Apa maksud penafsiran ayat ini? Artinya ketika hukum kisos ditegakkan, orang-orang yang tadinya ingin meniru proses atau perbuatan pembunuhan, dia tidak berani. Dia tidak berani. Contoh misalkan, si A sama si B. Si A membunuh si B. Kemudian terjadilah hukum kisos, si A ditangkap, kemudian dikisos lagi, dibunuh lagi. Nah, tatkala datang misalkan si C menyaksikan proses pengkisosan si A, ternyata si C ini sudah punya rencana ingin membunuh orang lain juga. Ketika dia menyaksikan proses hukum kisos, dia nggak berani, takut. Nah, disitulah sehingga dia si C sebagai tersangka, si calon tersangka tidak jadi membunuh, dia tidak dikisos, dan target dia sebagai korban juga tidak jadi dibunuh. Akhirnya kehidupan jiwa itu semakin menyebar luas dengan ditegakkannya hukum kisos. Nah, kembali lagi di hukum santet teluh ini, kami berharap agar para orang-orang yang mengirimkan benda semacam ini kami balikan lagi supaya dia merasakan dan dipantau oleh orang-orang atau dukun-dukun yang lain. Sehingga dia tuh merasa takut, jerak, dan akhirnya nggak
berkuranglah hal-hal yang semacam ini. Ya mungkin seperti itu. Mohon maaf bila panjang lebar nih ya. Saking greget ya, saking greget ya. Jadi semuanya setuju ya? Ya, setuju. Jadi itulah penjelasan daripada Kang Ustadz Ulumi membahas masalah bab kisos ya, membalas tentang hal lahiriah maupun batiniah. Jadi mau konon dulu. Bukan berarti santri alus iki lemah. Ya, selama iki ngerendah. Lah susu malah tekan lemah ngangkat maning wong salat ya. Kali rukuk dipit ku sujud lah tekan sujud lah wis ngadeg maning. Artinya apa? Ketika selama ini kita selalu sabar, tapi kita datangi orang-orang yang terkena indikasi buhul santet, mengkenan maning, saya merasa iba. Saya juga merasa terketuk hatinya. Apabila Anda mendapatkan hal yang sama seperti ini, maka juga Anda akan merasakan lare, ada baik dulur, ya. Ning umah ditanami karo keris buhul santet model mengkenan iki didokoni paku, dokoni merices, gial segala macem. Coba ning dia kanan ketrajeng mengkonon. Oke ya, pasti kamu juga akan merasakan hal yang sama. Ini siapa gegelat ini piraku ning dukun, wong dukun bakal lah. Pasti gegelat ning ustadz atau nabi kiai. Jadi tolong para sahabat-sahabat semuanya yang menyaksikan, baik itu bukan tukang santet maupun yang tukang santetnya ataupun yang tukang tuku bohol santet, hentikan hal seperti ini. Karena kenapa? Ketika Anda bertemu dengan tim jejak spiritual santri alus, sekarang tim tidak akan tinggal diam. Tim akan memproses bagaimana polisi memproses para napinya, ya, diproses sampai titik akarnya. Siapa sing tuku, siapa sing ngirim. Artinya sing tuku siapa barangnya, barang kiri sing tuku siapa, dan belinya di mana. Nanti dia akan merasakan hal yang sama, ya. Jadi intinya kayak orang perang, tapi perangnya kami adalah perang di jalan yang benar. Kami tim jejak spiritual santri alus ingin membantu, ya, menyelamatkan daripada perbuatan orang-orang yang dolim. Kerunya dulur, kerunya intinya kerunya. Stop perbuatan seperti ini, ya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mau ngegereng baik, ndas ngeluk palang segala macam, ngedeleng dulur nih kiri pada nangis ngejirit segala macam, ngedelengaken dulure ke kerajang bohol santet, ya, sampai laki nih turun tangan, gelati barang sampai geremet saking gregete, tujuanane ada bener-bener kena barangkin. Nah setelah kena, saya pun merasakan hal yang sama, greget. Makanya astagfirullahaladzim, hampura dulur, sahabat-sahabat semuanya. Apabila nada saya terlalu tinggi karena saking emosionalnya, ya, cuman sudah lupakan. Wis konon bae aja panjang lebar maning, ya. Sudah dijelaskan penuh, singkat tapi padat oleh Kang Ustadz Ulumi, dan saya kembalikan lagi kepada Kang Ustadz Gofari, silahkan. Dan insyaallah apa yang tadi telah dibicarakan oleh Ustadz Ulumi dan Ustadz Haris, bahwa insyaallah kami akan beristighosah mengumpulkan para ulama-ulama Banten atau ulama Cilegon Banten. Insyaallah mudah-mudahan sebagian para ulama hikmah untuk bersedia, insyaallah sudah siap untuk kita mulai perang besar-besaran dalam secara ilmu kebatinan, ya, agar disitulah kita untuk jihad fisabilillah. Dan insyaallah, dan kita juga tidak ingin mati dalam masih usia muda, ya, namun insyaallah kita berani insyaallah demi menegakkan apakah narane sahabat jihad, ya. Memang sudah tiga konsen, ya, saya menampung obrolan Ustadz Haris dengan Ustadz Ulumi, ya, insyaallah akan terlaksana di pondok pesantren kami. Karena sudah semakin lama semakin menjadi-jadi si para dedukun itu, ya nyakin ampun gitu mah, ya. Wis lah jojong bedukun, ya. Orang ngomong koro sampean, ya. Konon, ya. Jadi memang seperti itu, mungkin sudah panjang lebar dari tadi juga karena proses tahap akhirnya belum selesai. Dan baik, terima kasih yang sudah menyimak video jejak spiritual santri alus. Mohon untuk tetap setia dan mendukung dan mendoakan kami semua agar kami semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu sahabat-sahabat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Sekian dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.